Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika bersama Pemade belajar fisika mudah. Ayo semangat belajar dalam meraih cita-cita. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini Pemade ingin melanjutkan pokok bahasan mengenai kapasitor atau kondensator. Yang pertama ini Pemade ingin berbicara sub pokok bahasan yaitu kapasitor keping sejarah. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik-adik lanjutkan. Yang pertama yaitu kondensator atau kapasitor. Pengertiannya, kondensator atau kapasitor adalah alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik selama batas waktu tertentu dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik tersebut. Kapasitor ini dinotasikan dengan huruf C, satuannya adalah farad. Lihat rumusnya, yaitu C perbandingan antara muatan yang tersimpan dengan beda potensial antara dua keping, C sama dengan Q per delta P. Nah, simbolnya bisa lihat, dua garis sejajar sama panjang diberi muatan yang berbeda. Kondensator ditemukan oleh Michael Faraday. Itulah sebabnya kenapa satuan dari kondensator yaitu farad. Nah, dari rumus di atas bisa dilihat bahwa muatan yang tersimpan, itu rumus yang bawah, lihat kiri bawah, Q sama dengan C kali delta P, atau sering tulis dengan Q sama dengan C kali P. Di mana C itu adalah kapasitansi atau kapasitas kapasitor, satuannya farad, delta P atau P beda potensial satu dipol, Q besar muatan yang tersimpan, satuannya kolom. Nah, satuan yang lain daripada kapasitor mulai dari mikrofarad, nanofarad, dan picofarad. Bisa lihat 1 farad 10⁻6 mikrofarad, 1 farad 10⁻9 nanofarad, 1 farad 10⁻12 picofarad. Mari kita lihat contoh soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang kapasitor. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lihat contoh soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang kapasitor. Bisa lihat soal nomor 1. Simbol kapasitor dipasang pada sumber 3 volt, muatan tersimpan 6 mikrocoulomb. Berapa besar kapasitas kapasitor tersebut? Jadi data yang ada diketahui Pi 3 volt, Q 6 mikrocoulomb, 6 kali 10⁻6 coulomb. Ditanya C-nya berapa? Jawab tadi dari rumus sebelumnya bahwa C sama dengan Q per delta Pi atau Q per Pi itu 6 kali 10⁻6 per 3 sama dengan 2 kali 10⁻6 farad atau 2 kali 2 mikrofarad. Nomor 2, sebuah kapasitor memiliki kapasitas C dipasang pada sumber Pi, muatan yang tersimpan 60 mikrocoulomb. Berapa muatan yang tersimpan bila kapasitor diberi beda potensial 3 volt? Diketahui, kita anggap bahwa P1 sama dengan Pi, P1 60 mikrocoulomb, P2 3 volt, Q2-nya berapa? Jawab, nah karena di sini hanya perubahan variabel dari rumus yang sama, lebih baik kita perbandingan. Jawab, Q1 berbanding Q2 sama dengan C kali P1 berbanding C kali P2. C yang sama, coret. Masukkan angkanya, 60 mikrocoulomb berbanding Q2 sama dengan Pi berbanding 3 Pi. Coret Pi-nya. Sehingga sekutu Pi kali sekutu Pi, sekutu tengah kali tengah. Jadi Q2 sama dengan 3 kali 60 mikrocoulomb. Jadi sama dengan 180 mikrocoulomb. Jadi kalau tegangannya besar, maka muatan yang tersimpan akan menjadi besar. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan pembahasan berikutnya yaitu kapasitor keping sejajar tanpa dielektrikum. Jadi bisa dilihat paling atas, besar kapasitas kapasitor keping sejajar. Nilainya dipengaruhi oleh yang pertama adalah luas keping sejajar atau A, jarak antar dua keping yaitu D, kemudian dielektrikum di antara kedua keping. Nah, untuk yang pertama ini di antara kedua keping itu adalah udara. Nah, besar kuat medan, ingat ketika belajar hubungan antara kuat medan dengan rapat muatan, lihat paling kiri rumusnya, besar kuat medan, E sama dengan sigma per epsilon. Nah, kita ganti rapat muatannya yaitu Q per epsilon 0 kali A. Nah, ingat sebelumnya bahwa beda potensial kuat medan kali jarak yang di tengah, delta P sama dengan E kali D,
Masukkan E-nya, jadi Q kali D per epsilon 0 kali A. Nah, kemudian dari konsep kapasitansi tadi di atas bahwa C sama dengan Q per delta P. Masukkan delta P-nya sama dengan Q per Q kali D per epsilon 0 kali A. Sehingga diperolehlah yang paling kiri bawah, kapasitas kapasitor keping sejajar tanpa dielektrikum rumusnya C sama dengan epsilon 0 A per D. Di mana A itu adalah luas masing-masing keping, satuannya meter persegi, D jarak antar dua keping sejajar satuannya meter, epsilon 0 perimeter udara, besarnya 8,85, 10 pangkat min 12 farad per meter. Yaitu adalah kapasitas kapasitor, satuannya farad. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan contoh soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang kapasitor keping sejajar tanpa dielektrikum. Lihat, sebuah kapasitor keping sejajar dengan luas tiap keping 2 cm persegi dan jarak antara dua keping 1 mm. Bila di antara kedua keping sama dengan udara, berapa besar kapasitas kapasitor? Di mana epsilon 0-nya 8,85 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Jadi data yang ada A 2 cm persegi 2 kali 10,4 meter persegi, D 1 mm 10 pangkat min 3 meter, epsilon 0-nya seperti data di atas, ditanyakan C-nya berapa. Masukkan angkanya, di rumus yang tadi C sama dengan epsilon 0 A per D. Masukkan angkanya, 8,85 10 pangkat min 12 kali 2 10 pangkat min 4 per 1 10 3. Sederhanakan, ketemulah dia 1,77 10 pangkat min 12 farad. Ingat sebelumnya tadi 10 pangkat min 12 itu adalah piko, sehingga bisa diganti menjadi 1,77 pikofarad. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan pembicaraan kita, yaitu kapasitas kapasitor keping sejajar dengan dielektrikum. Jadi nilai dielektrikum itu juga mempengaruhi besar daripada kapasitas kapasitor. Dilihat di atas, lihat. Nilai kapasitas kapasitor dapat diperbesar dengan mengisi dielektrikum di antara kedua keping. Dielektrikum adalah bahan non-konduktor seperti karet, kaca, kertas, lilin. Ketika dielektrikum dimasukkan di dalam plat kapasitor, kapasitornya meningkat. Jadi kapasitas kapasitor dapat diperbesar dengan meletakkan dielektrikum di antara keping sejajar. Nah, bisa dilihat yang paling kiri itu kapasitor keping sejajar dipasang pada sumber. Nah, itu yang pertama tanpa dielektrikum, itu kapasitas C0, tegangannya delta P0, muatan tersesat Q0. Kemudian nomor sebelah kanan dengan dielektrikum, diantaranya diletakkan dielektrikum. Sekarang bisa dilihat yaitu kapasitas menjadi C, beda pada delta P. Nah, muatannya tetap yang tersimpan adalah Q0. Bisa lihat rumus yang paling kanan, delta P ternyata lebih kecil daripada P0. Jadi delta P0 per K. Nah, ingat tadi dari rumus di atas bahwa kapasitas kapasitor C sama dengan Q0 per delta P. Masukkan angkanya yang atas ke bawah sama dengan Q0 per delta P0 per K. Sehingga dapat yang nomor bawah kanan atau K-nya naik. Jadi K kali Q0 per delta P0. Nah, ingat sebenarnya bahwa Q0 per delta P0 itu adalah C0. Sehingga lihat yang dua baris kedua dari bawah, C sama dengan K kali C0. Sehingga kapasitas kapasitor keping sejajar dengan dielektrikum, rumusnya yang kanan bawah, C sama dengan K kali epsilon 0 kali A per D. Di mana K ini adalah konstanta dielektrikum, A itu perimeter udara, A luas masing-masing keping sejajar, D jarak antara dua keping. Jadi begitu adik-adik. Jadi kalau diisi dielektrikum di antara kedua keping, maka kapasitas kapasitornya akan bertambah besar. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan untuk meningkatkan pemahaman tentang kapasitas kapasitor dengan dielektrikum. Bisa lihat soalnya sebuah kapasitor keping sejajar dengan luas tiap keping 6 cm
persegi. Dan jarak antara dua keping 4,425. Di antara kedua keping diisi porselen dengan kecepatan deltakum 6. Bila kapasitor ujung-ujungnya diberi tegangan 12 volt, tentukanlah A besar kapasitas kapasitor dan muatan yang tersimpan dalam kapasitor. Seperti biasa diketahui dari data yang ada, A-nya jadikan sistem I semua, jadi 6 10 4 meter persegi. Jaraknya jadikan sistem SI, D sama dengan 4,425 10 3 meter. K-nya 6, I-nya 12 volt. Ditanyakan, nomor A, C-nya berapa, B, Q-nya berapa. Ingat perimeter saudara, yaitu 8,85 10⁻12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Ingat rumusnya tadi jawab, nomor A, C sama dengan K kali epsilon kali A per D. Masukkan angkanya. 6 kali 8,85 10⁻12 kali 6 10⁻4 per 4,425 10⁻3. Ingat 8,85 4,425 itu hasilnya 2. Jadi sederhanakan ketemulah hasilnya adalah 7,2 kali 10⁻12 farad atau 7,2 picofarad. Nomor B, ingat tadi pemuatan kesimpulan dari sebelumnya Q sama dengan C kali P. Jadi 7,2 10⁻12 kali 12 volt ketemu yaitu 86,4 10⁻12 kolom atau 86,4 kolom atau 0,084 nanokolom. Jadi begitu adik. Mari kita lihat contoh berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik, kita lanjutkan. Soal berikutnya adalah contoh soal pengembangan. Adik bisa lihat sebuah kapasitor plat sejajar mempunyai dielektrik dengan konsentrasi K1 dan K2 di antara kedua plat. Seperti ditunjukkan pada gambar di bawah, setiap reaktif mengisi setengah kolom antara lempengan-lempengan itu. Turunkan persamaan untuk A. Beda potensial antara kedua plat, B. Kapasitansi yang dihasilkan sistem tersebut. Ada bisa lihat gambar yang sebelah kiri. Kita jawab nomor A. Beda potensial. Ingat kalau dia seri maka di tegangan total beda potensial total delta P sama dengan delta P1 ditambah delta P2. Kita ingat bahwa hubungan kuat medan dengan jarak dan potensial, lihat yang persamaan atas, jadi delta P digandeng dengan kuat medan dan jarak sama dengan delta P E1 kali D1 tambah E2 kali 2. Ingat, kuat medan di antara doping yaitu dapat muatan per permitivitas. Sehingga bisa lihat kanan atas rumusnya delta P menjadi sigma per K1 epsilon 0. Karena D1 nya setengah, maka D per 2 ditambah sama sigma per K2 epsilon 0 D per 2. Karena di situ sama-sama ada sigma dan epsilon 0, kita keluarkan. D-nya sama. Jadi diperolehlah beda potensial antara kedua keping yang diisi dielektron berbeda. Delta P sama dengan sigma kali D per 2 epsilon 0 kali seper K1 tambah seper K2. Itu lihat persamaan yang kanan atas tadi. Nomor B, ingat C sama dengan Q per beda potensial. Masukkan ganti delta P yang atas. Sehingga C sama dengan sigma kali A per sigma kali D per 2 epsilon 0 kali seper K1 tambah seper K2. Sigmanya coret. Disederhanakan, diperoleh bahwa kapasitas kapasitornya menjadi C sama dengan 2 epsilon 0 kali A per D kali K1 kali K2 per K1 ditambah K2. Jadi adik yang bisa saya berikan mengenai kapasitas kapasitor keping sejajar. Silahkan nanti mencoba soal berikutnya. Untuk meningkatkan pemahaman, jangan lupa harus dicoba sendiri. Jangan lupa komen dan subscribe untuk meningkatkan motivasi saya menulis berikutnya. Sampai jumpa pada rangkaian kapasitor.